Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Muhammad Dahlan. Saya dari Hukum Keluarga semester 2 kelas A dengan NIM 121301008. Dalam video ini saya akan melakukan resum daripada mata kuliah Politik Hukum Islam, di mana dosen pengampunya ada dua. Pertama adalah Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI, dan yang kedua adalah Pak Lutfi Fahriza SSY MH. Langsung saja, materi yang pertama adalah mengenai pemikiran dari Hasbi Asyidqi. Beliau lahir 10 Maret 1904, bertepatan dengan bulan Hijriah, yaitu Jumadil Akhir 1321 Hijriah. Beliau lahir di Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara. Beliau merupakan generasi ke-37 keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam di Khulafaur Rasyidin. Ayahnya bernama Tengku Qodi Cik Maharaja dan ibunya adalah Amroh binti Tengku Qodi. Hasbi Asyidqi adalah seorang ulama ahli tafsir sekaligus ahli fikih. Pemikiran Hasbi Asyidqi ini dipengaruhi oleh beberapa aliran ulama usul fikih. Di antaranya adalah aliran ulama kalam atau mutakalimin, di mana metode yang digunakan oleh aliran ini adalah memakai akal pikiran yang rasional dengan alasan yang kuat dalam menetapkan kaidah-kaidah baku tanpa menghiraukan ketersinggungan kaidah tersebut dengan mazhabnya atau tidak. Serta mutakalimin ini sangat memperhatikan artikulasi prinsip-prinsip teoritis tanpa upaya yang serius untuk mengkaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan furu yang berjalan dan berkembang di tengah masyarakat. Kemudian yang termasuk aliran ini diantaranya adalah Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, dan ulama Mu'tazilah. Kemudian ada juga aliran Hanafiyah, di mana mereka ini mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip usul fikih, yakni dengan pertimbangan aplikasi praktis prinsip tersebut dengan persoalan-persoalan kasuistis yang berkembang dan menjadi problematika yang dihadapi di dalam masyarakat itu sendiri. Pada intinya mereka menetapkan prinsip berdasarkan pada soal-soal guru yang telah diterima dari imam-imam mereka tanpa memandang alasan-alasan dengan jalan pikiran yang rasional. Lalu ada aliran konvergensi atau aljam. Nah, metode ini secara harmonis memadukan metode dua aliran di atas dalam konteks memadukan dua aliran yang telah tadi disebut dalam konteks tertentu. Mereka cenderung lebih tradisional namun dinamis. Dalam jurnal Al-Ahwal volume 1 nomor 01 tahun 2008, sumber hukum yang digunakan oleh Hasbi Asyidqi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum yang berasal dari nas Al-Quran dan tidak lagi dapat menjadi perdebatan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah sumber hukum yang ijtihad yang sering menjadi perdebatan. Nah, di mana ijtihad ini meliputi ijma, istihsan, maslahah mursalah, dan banyak lagi. Lalu pemikiran Hasbi Asyidqi tentang sumber hukum Islam juga tidak orisinil pemikirannya, akan tetapi merupakan kesinambungan dari pemikiran intelektual klasik dari berbagai macam pemikiran. Hasbi Asyidqi juga terpengaruh oleh tokoh-tokoh yang dianggap progresif dalam diskusi usul fikih, seperti diantaranya adalah Al-Tufi, As-Solabi, Satibi. Kemudian beliau juga pikiran dan pengaplikasiannya yang dihadapi pada masanya. Dengan pemikirannya yang elastis ini, beliau dalam merespon problematika kehidupan umat manusia masih tetap relevan dan perlu dikembangkan bagi transformasi hukum Islam di Indonesia pada saat ini hingga seterusnya. Selanjutnya, pemikiran politik hukum Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Beliau adalah pemikir politik Islam yang masuk dalam kelompok formalistik. Karena keyakinan Al-Qaradawi ini bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, serta keyakinannya bahwa di dalam Islam ada banyak ajaran tentang pengaturan sebuah negara. Selain itu, Yusuf juga yakin bahwa Islam memiliki konsep negara tersendiri yang berbeda dengan konsep negara barat. Dalam konstelasi pemikiran politik Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Yusuf Al-Qaradawi cukup relevan pemikirannya dengan pemikiran Muhammad Nasir yang juga meyakini bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Tidak penting seperti apa bentuk negaranya, yang terpenting adalah bagaimana ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan utuh dalam negara tersebut. Yusuf Al-Qaradawi juga mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang melindungi rakyat yang lemah.
bukan untuk melindungi kepentingan orang kuat, dan negara mewajibkan pengeluaran zakat yang diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Sebagaimana negara juga harus mencari sumber lain seperti tebusan dan lain-lain agar orang-orang yang lemah, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, dan Ibnu Sabil memperoleh haknya, agar kekayaan tidak berputar di kalangan orang-orang itu saja. Baik, selanjutnya mengenai politik hukum pemikiran dari Hazairin. Hazairin lahir pada 28 November 1906 di Wata Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hazairin terlahir dari keluarga Zainul Bahari dan Nur Kemala. Beliau memiliki nasab yang menyambung kepada Syekh Burhanuddin, yakni seorang ulama yang tinggal di Bengkulu serta berasal dari Timur Tengah. Pada saat Hazairin masih muda, beliau ditekankan untuk mempelajari akidah dan akhlak oleh orang tuanya. Pelajaran agama inilah yang menjadikan Hazairin tumbuh menjadi seorang cendekiawan muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Hazairin merupakan salah satu ahli hukum atau pemikir hukum yang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap hukum pidana Islam pada abad ke-20 di Indonesia. Westernisasi yang memberikan dampak positif dalam mendefinisikan ilmu hukum berkembang sebagai sumber hukum material bagi hukum nasional. Hazairin adalah seorang pemikir yang progresif dan mempelajari hukum sipil, antropologi, dan hukum adat. Sejak zaman kolonial, ada seorang ahli hukum yang gigih memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Ide ini dapat dibuktikan sebagai penolakannya terhadap teori yang dibawa oleh Snow Khorgonji. Ia tidak dapat menerima teori reseptie yang berkembang pada masa penjajahan karena bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu pendapat Hazairin adalah menurutnya teori yang dibawa oleh Snow Khorgonji memiliki tujuan untuk menghilangkan keberadaan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, Hazairin juga merupakan seorang akademisi hukum yang memberikan perhatian besar terhadap perkembangan hukum Islam pada abad ke-20 di Indonesia. Yang ketekunannya dalam mempelajari studi hukum bisa dilihat dari beberapa karya-karya seperti Hukum Islam dan Masyarakat pada tahun 1950, Hendak Dibawa Kemana Hukum Islam tahun 1960, dan masih banyak lagi. Teori reseptie diciptakan oleh seorang yang mengaku sebagai sarjana Islam, yakni Christian Snow Khorgonji. Secara garis besar atau kesimpulan dari teori ini adalah hukum yang berlaku bagi orang Islam mesti sesuai dengan hukum adat yang telah ditentukan oleh tiap-tiap daerah. Teori ini membuktikan bahwa hukum Islam dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum adat, sehingga hukum adatlah yang menjadi acuan untuk memberlakukan hukum dalam masyarakat. Secara singkat, pemikiran Hazairin ini sangat berpengaruh besar dan signifikan terhadap hukum pidana Islam dalam mengembangkan hukum Islam sebagai sumber material dari hukum nasional di Indonesia. Pengaruh ini dapat kita lihat dari kultur akademik yang telah dikembangkan oleh para cendekiawan muslim seperti Sayuti Tolim, Abdul Rauf, Ismail Sunni, dan masih banyak lagi. Yang diantaranya juga masih ada yang merupakan murid dari Hazairin itu sendiri. Mereka banyak mengaktualisasikan pemikiran hukum Islam melalui mimbar hukum yang bekerja sama dengan peradilan agama di Indonesia. Pemikiran Hazairin ini tercermin dalam Kesejahteraan Perkembangan Politik Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan hukum nasional, di mana pemikiran ini telah mempengaruhi berbagai gagasan peraturan hukum seperti adanya kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Otonomi Daerah Nangro Aceh Darussalam. Hal ini menunjukkan eksistensi pemikiran dari Hazairin ini terhadap hukum pidana Islam di Indonesia mampu berkembang sebagai salah satu sumber hukum nasional untuk mengatur masyarakat Indonesia meskipun membutuhkan waktu yang tidak cukup atau tempo waktu yang cukup lama. Selanjutnya mengenai Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah, pemikiran politik hukumnya. Beliau lahir di sebuah dusun di dataran delta Sungai Nil, lebih tepatnya di Mahalat Nasar, Kabupaten Al-Bukhairo pada tahun 1849. Beliau lahir dari keluarga yang tidak tergolong kaya namun terkenal sangat agamis. Salah satu tokoh pan-Islamisme, yakni Al-Afghani, menjadi salah satu guru dari Muhammad Abduh. Pada awalnya Muhammad Abduh itu hanya menjadi seorang pelajar biasa dengan segenap pengetahuan yang terbatas tanpa pengalaman. Dalam upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Abduh dalam melakukan pembaharuan dimulai dengan perlunya sebuah sistem pendidikan yang kritis dengan metode-metode yang bersifat modern, di mana materinya melalui sistem pendidikan yang diukir oleh Abduh adalah perubahan pola pikir keagamaan bangsa Mesir yang rigid dan menjadi cair. Reformasi Islam menurut Abduh sangat penting, yang artinya adalah mana upaya tersebut diharapkan menjadi vitamin pencerahan untuk berpikir. Dengan reformasi Islam, Abduh mengidealkan suatu pemisahan yang esensial dari yang tidak esensial.
mempertahankan aspek aksidental warisan sejarah. Menurutnya, Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama daripada ajaran Islam. Tetapi ia menegaskan bahwasanya pemikiran merupakan sarana terpenting guna memahami keistimewaan kandungan atau tafsirnya. Oleh sebab itu, Abduh tampak menekankan pada akal atau logika dalam mencari mutiara makna dari Al-Quran. Dalam politik, Abduh dipandang lebih moderat ketimbang Al-Afghani. Ide pembaruan yang dibawa Abduh lebih menekankan kebebasan negara berbentuk khilafah atau berbentuk negara demokrasi seperti yang dibawa oleh dunia barat. Dengan kebebasan politik seperti dalam demokrasi, diharapkan umat melakukannya dengan penuh kesadaran sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Kebebasan ini disebut oleh Muhammad Abduh yakni sebagai kebebasan insaniyah dalam menetapkan pilihannya. Jika dikelompokkan, gagasan politik hukum yang dibawa oleh Abduh ini, Muhammad Abduh, dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah air. Yang kedua, demokrasi dan pemerintahan. Yang ketiga, hubungan undang-undang dengan sosial kultural. Aktivitas politik Muhammad Abduh, dia pernah menjadi oposisi terhadap Gaddafi Taufik sehingga dia diasingkan keluar dari Mesir pada tahun 1879. Tahun 1880 ia kembali ke Mesir dan memimpin majalah Al-Waqiah Al-Misbiriyah. Serta dia juga mendukung pemberontakan Purabi Pasha pada tahun 1882 yang membuatnya terusir ke Beirut pada tahun 1884 dan mendirikan majalah Al-Urwah Al-Mustaqo. Selanjutnya, politik hukum menurut Ali-Yafi dan Sahal Mahfuz. Ali-Yafi lahir pada tahun 1926 tanggal 1 September dari pasangan Muhammad Yafi dan Makaya. Kakek Ali-Yafi tidak hanya sekedar meninggalkan nama besar yang bisa dibanggakan, akan tapi juga mewariskan cukup banyak kitab-kitab tentang hukum dan fikih, di mana sebagian kitab tersebut berbahasa Arab dan sisanya berbahasa Melayu. Ali-Yafi memiliki latar belakang yang merupakan keturunan dari seorang kiai. Beliau juga mengenyam pendidikan di pesantren yang cukup dan cucu dari Syekh Abdul Hafiz Bugis, yakni seorang syekh yang terkemuka di Indonesia yang menjadi guru besar pertama di Masjid Al-Haram. Ali-Yafi ini ya. Selain itu, beliau juga merupakan dari keluarga elit ekonomi, sebab sang kakek selain daripada menjadi seorang ulama, beliau juga mempunyai bakat dagang. Maka dari itu tak heran jika harta yang diwariskan amatlah banyak berupa kolam ikan, sawah, tanah, dan pulau Kalukuang yang dipenuhi dengan ribuan pohon kelapa. Baik, selanjutnya pemikiran politik hukum Islam yang digagas oleh Sahal Mahfuz. Konsep Sahal Mahfuz itu merupakan kritik terhadap dua mainstream pemikiran yang berkembang saat itu. Yang pertama adalah kelompok yang hanya menekuni wilayah praksis tanpa dibekali dengan kemampuan yang memadai. Nah, pada kelompok ini banyak ditemui dalam komunitas-komunitas masyarakat awam yang notabene itu hanya mengikuti cara bertingkah laku sesepuh atau penuturan sesepuh atau pemuka agama terdahulu. Keberadaan mereka hanya sebagai follower dan justru bukan sebagai native reader atau pada tingkatan menengah, yakni mereka yang sebenarnya mempunyai landasan tekstual namun tidak sepenuhnya menguasai inti-inti dari pemahaman tekstual seperti penguasaan dalam membaca kitab-kitab dan minimnya pengetahuan terhadap fikih. Jadi, teori-teori yang diwacanakan tak ubahnya sebagai wacana-wacana yang tidak membumi dan selesai pada penyampaian di sana saja. Kenyataan semacam itu lebih menggerogoti dari kenyataan yang dilakukan oleh kelompok pertama, sebab permasalahan fikih menjadi utopia tanpa mempunyai realitas dan kontribusi yang jelas dalam masyarakat. Pemikiran beliau Sahal Mahfuz ini mempunyai kesamaan substansial dengan pemikiran Ali-Yafi. Pemikiran beliau yaitu dalam menyikapi kondisi sosial dan normatif agama. Tindakan sosial yang mempunyai keterkaitan yang kuat dengan agama tetap harus berdasarkan pada norma-norma agama itu sendiri, walaupun dalam realisasinya lebih kondisional. Pemahaman yang dikembangkan oleh Sahal Mahfuz ini bahwa ibadah memiliki dua dimensi, yang bermanfaat untuk kepentingan pribadi dan dimensi yang bermanfaat untuk orang lain atau masyarakat luas. Memang dalam kenyataannya tidak semudah apa yang diinginkan oleh syariat Islam untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang menemukan jalan kebekuan karena nuansa formalistik
yang sering membatasi ruang gerak subjek. Menurut Sahal Mahfuz, ciri-ciri yang menonjol dari paradigma berfikih pertama adalah mengupayakan interpretasi ulang terhadap teks-teks fikih untuk mencari konteks yang baru. Yang kedua adalah makna bermazhab berubah menjadi bermazhab tekstual ke mazhab secara metodologis. Ketiga adalah verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok dan yang cabang. Keempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara, Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Maka muncul penegasan secara teoritis dalam hal metode dan prosedur penggalian hukum. Metode manhaj merupakan suatu perkembangan yang ideal karena konsekuensi penggunaan metode ini adalah harus mengacu pada metode penggalian hukum mazhab yang 4 secara komprehensif dengan memperhatikan ragam hierarkinya. Oleh karenanya, agar metode itu kompatibel dengan dunia modern, maka perlu ada pengembangan metodologi yang lebih tepat. Berijtihad dengan model manhaj di atas masih berkutat pada pengambilan dan mengikuti apa yang sudah dihasilkan oleh ulama mazhab. Belum sampai pada pengembangan metodologi yang mesti menjadi kebutuhan dalam konteks memecahkan problem hukum kontemporer. Pengembangan metodologi dilatar belakangi oleh kenyataan ketidakcukupan metode klasik yang memecahkan problem-problem kontemporer. Sementara metode-metode pengetahuan modern karena meninggalkan peran wahyu juga dirasa tidak cukup memberikan jawaban kebutuhan muslim kontemporer. Keberadaan Sahal Mahfuz dengan fikih sosialnya berpengaruh besar terhadap Indonesia. Tawaran fikih kontekstual itu sangat dipertimbangkan dalam lembaga, forum diskusi, instansi keagamaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak sedikit kaum muslim yang mengikuti pemahaman fikihnya. Walaupun sebagian dari mereka belum paham betul tentang konsepsi ulama dari fikih tersebut. Pergulatan Kiai Sahal di tengah masyarakat kecil telah mempengaruhi konstruksi sosial yang dibangunnya, yakni fikih sosial yang tidak hanya idealis dan pragmatis, tetapi juga fikih sosial yang sifatnya praktis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, politik hukum Islam oleh Ibrahim Hossein. Sebagai salah satu pakar hukum Islam di Indonesia, beliau memiliki beberapa pemikiran hukum Islam yang sering berseberangan dengan wacana yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Sebagaimana pengklasifikasian dalam usul fikih, Ibrahim Hossein mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua. Yang pertama, hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih. Syariah adalah hukum yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun As-Sunnah yang tidak mengandung penafsiran dan pentakwilan. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang tidak atau belum ditegaskan secara langsung oleh nas. Hal itu baru diketahui melalui ijtihad dari sisi status dan penerapannya terhadap perbedaan di antara keduanya. Syariah yang berstatus qat'i harus diikuti apa adanya, tidak boleh ditambah dan dikurangi, berlaku untuk seluruh umat sepanjang masa dalam segala kondisi dan situasi, serta tidak berlaku ijtihad. Tidak diperlukan ijtihad karena kebenarannya sudah bersifat mutlak atau absolut, pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan fikih statusnya adalah zonni, aplikasinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi sejalan dengan tuntutan zaman dan kemaslahatan. Disinilah ijtihad akan memainkan perannya. Fikih kebenarannya bersifat relatif, namun terkadang benar tetapi mengandung kemungkinan salah satu atau salah, tetapi mengandung kemungkinan yang benar. Menurut Ibrahim Hossein, hukum Islam yang berstatus syariah atau qat'i jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan hukum Islam kategori fikih. Sebab wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, sementara persoalan baru terus bermunculan seiring perubahan waktu dan berkembangnya zaman. Di antara pemikiran hukum Islam Ibrahim Hossein yaitu keharusan taklid bagi mereka yang tidak mampu berijtihad dan keharusan ijtihad bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat ijtihad. Beliau juga membolehkan talfik meskipun hanya untuk mencari keringanan. Selanjutnya, materi terakhir, politik hukum Islam menurut Munawir Sadzali. Beliau adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak masa Kabinet Pembangunan 4, tepatnya 1983 sampai 1988. Hingga Kabinet Pembangunan 5 pada tahun 1988 sampai 1993. Munawir Sadzali sebagai salah satu pemikir hukum Islam modern dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia.
Di satu sisi, kehadirannya mampu mendobrak tantangan baru bagi pola pemikiran hukum Islam dengan menghadirkan suasana baru ketika berhadapan dengan teks-teks Islam. Di sisi lainnya, secara genial, ia mampu memadukan gagasan-gagasan yang ada dalam berbagai tradisi yang berbeda berdasarkan beberapa kerangka teoritisnya. Umat Islam di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan antara menggunakan syariah yang ada secara fundamental dengan konsekuensi umat Islam termarginalkan dalam pergaulan masyarakat modern yang berkembang dengan sangat kompleks, atau menyerahkan kepada hukum sekuler secara absolut tanpa bertahan, yang berarti meninggalkan doktrin Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, kemungkinan lain adalah menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sejalan dengan semangat perkembangan zaman, dengan perkembangan dinamika masyarakat, dengan tetap konsisten, tetap mengubah identitas dasar Islam. Pilihan inilah yang kemudian didengungkan oleh beberapa pembaharu hukum modernisasi Islam, termasuk Munawir Syadzali ini. Menurut Munawir, perlu adanya kodifikasi dan kontekstualisasi serta modifikasi hukum Islam, termasuk terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digariskan secara tekstual dalam Al-Quran. Namun, menurut kontekstualisasi hukum Islam, hanya bertalian dengan soal-soal kemasyarakatan atau muamalah dan bukan yang berhubungan dengan peribadatan murni atau ibadah mahdalah. Mungkin cukup sekian resume atau review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.